cukup banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Saya sapa dulu co-host kita malam hari ini, Coach Getty. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat malam. selamat malam. Bang Fajar. Iya, betul. Kabar sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, salam sukses Coach Getty. Dan saya tidak sendiri, kita tidak berdua malam hari ini. Dalam Exbis malam hari ini kita bicara soal mengembangkan hobi jadi usaha. Nah, Ya. di Zoom saya sudah terhubung dengan pemilik usaha Classy Plan asal Jakarta, Ibu Justi Amaria. Bu Justi, selamat malam. Selamat malam Mas Fajar. Kabar baik, Ibu. Sehat-sehat. Malam, Bu Alhamdulillah. Justi. Halo Coach Kitty. Baik, Bu. Sudah pernah ketemu pasti? Oh, udah. Udah Bu sering, Justi pernah ikut kelas saya juga. Oh gitu, oke. Saya ke Ibu Justi dulu ya, Coach ya. Yes. Ini soal Classy Plan. Apa itu Classy Plan? Mungkin bisa digambarkan sedikit tentang usaha ini atau hobi ini, Ibu Justi. Ya, terima kasih Mas Fajar. Classy Plan ini adalah merupakan usaha bidang rangkaian bunga dan tanaman hias yang pendekatannya itu pendekatan yang ilegal dan hasilnya itu penuh makna. Ah, Nah, rangkaian bunga ini nggak cuma sekedar merangkai atau menata tanaman saja, tapi merupakan karya yang mampu menyampaikan perasaan. Apakah itu perasaan bahagia, apresiasi, maupun pernyataan perasaan menyampaikan simpati. oh gitu. Ataupun juga menyampaikan satu kehangatan dalam satu ruang. Oke. Ya. Jadi singkatnya adalah hobi merangkai bunga. Merangkai bunga dan tanaman hias ya. Oh, dan Tanaman tanaman hias. hias. Merangkai Ya, bunga merangkai bunga dan dan tanaman tanaman hias. Pangsa Iya. pasarnya yang menikmati, yang suka sama produknya Bu Justi itu biasanya siapa nih pembelinya nih? Ya, pangsa pasarnya itu cukup luas ya, mulai dari berbagai kalangan, mulai dari individu maupun institusi. Rentang usianya juga cukup luas, Luas. mulai dari kaula muda sampai profesional maupun keluarga. Oh gitu. Jadi Iya. banyak, luas sekali ya. Luas Iya. sekali. Ini berawal memang dari hobi. Ya, semua berawal dari hobi. Awalnya saya hobi memelihara anggrek, Mhm, kemudian merawat tanaman. mhm. Setelah saya pensiun 5 tahun yang lalu, saya Iya. baru tuh seriusin untuk menjadi florist merangkai bunga. Ini ide ini muncul gimana ceritanya? Dari hobi setelah pensiun 5 tahun yang lalu, udah saya Iya. jadi hobi saya jadikan usaha aja gitu. Itu gimana ceritanya tuh? Ya, sebetulnya saya memulainya dari tahun 2003. Wah, lama Saat itu banget saya ya. saat itu saya punya kebun anggrek di Taman Anggrek Ragunan. Oh ya, wah. Ya, hanya pada saat itu saya masih bekerja, jadi kurang serius ya. Iya. Oh, jadi Iya. punya taman anggrek di Di Taman Anggrek Ragunan. Taman Anggrek Ragunan. Ya, nah hanya karena waktu masih kerja, jadi sifatnya on off aja. Saya hanya terima order Hmm. rangkaian bunga itu pada Sabtu Minggu atau pada saat saya bisa meluangkan waktu. Oke. Tapi kalau usaha begitu nggak bisa begitu kan ya Mas Fajar. Harus serius. Harus Akhirnya, serius ya. Iya, Akhirnya lalu ya. Jadi setelah saya pensiun baru saya seriuskan begitu. oh, jadi sementara 2003 itu anggrek itu ternyata sudah apa namanya? Usaha ya, jual anggrek Iya. juga ya. Iya, Jual iya. anggrek. Sekarang nggak hanya anggrek dong. Sekarang macam-macam. Berapa Masih macam? ada- Iya. Kisaran berapa macam nih tanamannya? Untuk tanaman hias itu mulai dari anggrek bulan, anggrek dendro, Hmm. kemudian seperti
tanaman kaktus, aroid, segala macam. Oh, jadi Apalagi banyak. saat COVID waktu itu ya, cukup booming untuk Oh iya. Daripada bengong di rumah ya, nih ada tanaman aja deh gitu ya. Bunga-bunga Iya. juga tadi saya lihat ada videonya sekilas. Untuk Anda yang mendengarkan siaran Pro 3 sekaligus juga melihat RRI Net, Anda mungkin bisa melihat cuplikan dari koleksi-koleksi Bu Justi ya. Jadi ada rangkaian bunga juga ya, bunga juga termasuk ya. ya bunga termasuk. Oke. Nah, ini Coach, Ya. ketika ketemu ini kapan dan apa yang disampaikan oleh Coach Getty sehingga mungkin saja menjadi inspirasi Bu Justi untuk terjun langsung untuk menseriuskan nih Ya. tentang merangkai bunga ini. Jadi hari ini nih yang kita angkat adalah hobi menjadi cuan. Oke. Hobi jadi usaha. Bu Justi waktu itu saya dampingi dalam sebuah komunitas bisnis gitu ya. Saya kan sering juga mendampingi komunitas-komunitas bisnis yang ada hobi, Yeah. yang tadi mentalnya atau polanya cuma dagang, sehingga mereka ngerti pola bisnis. Mereka ngerti bagaimana membangun dan akhirnya hobinya itu, passionnya itu bisa mendatangkan uang, bukan sekedar jadi apa ya, hobi aja. Ya. Karena ada orang yang hobi sangat besar pengeluarannya untuk hobi tersebut, tapi nggak menghasilkan apa-apa sama orang yang punya hobi itu, cuma sekedar kepuasan. Ya. Tetapi sebenarnya hobi kita, kalau kita kembangkan, kita jalankan, dan itu ada pasarnya, itu luar biasa menghasilkan. Ya, macam-macam. Ada yang Lego lah. Lego tuh Lego, mainan iya. gitu, itu ada komunitasnya. Dan ternyata itu terjadi jual beli juga di antara mereka. Jadi Iya. mainan-mainan waktu kita kecil gitu ya, Iya. kayak mainan Tamiya. Marvel. Ya. Itu hobi-hobi itu ternyata bisa menghasilkan uang juga gitu ya. Iya. Dan memang benar terbukti bahwa orang yang tidak bisa dapat uang adalah orang yang kurang kreatif gitu. Oh. Kalau orang itu kreatif, orang itu percaya diri dan orang itu mau take action, uangnya pasti datang. Nah, Bu Justi ini membuat tanaman rangkai bunga gitu ya, merawatnya, membuat sesuatu yang unik sehingga muncullah komunitas hobi-hobi baru yang secara rutin mereka mungkin ada pelatihan gitu ya, ada bazar ikut berbagi dalam komunitas ya, dan juga ini ternyata digandrungi juga sama orang-orang yang punya banyak waktu luang. Nah, sehingga Oke. waktu itu mereka banyak ngobrol, diskusi, dan nanti mungkin Bu Justi bisa jelasin karena ini ada terapinya juga ternyata. Terapi. Terapi apa itu Bu Justi? Iya, ternyata itu merangkai bunga itu merupakan salah satu rilis untuk melepaskan stres. Oh gitu. Ya, begitu juga saat kita pegang tanaman. Meskipun hanya sekedar membersihkan daun-daun yang kering, Iya. itu merupakan kenikmatan tersendiri. Iya. Saya pernah mengajar beberapa komunitas. Oh. Ada beberapa pasien yang sebenarnya kalau dibilang sakitnya itu sakit psikosomatis, tapi begitu ikut merangkai bunga yang gampang lah, yang sederhana, mereka senang, mereka enjoy. Mohon maaf ini Ibu Justi sebelum pensiun itu apa nih memang psikolog atau apa? Latar belakang saya dari psikologi. Oh, pantas. Dari Iya. psikologi UI, kemudian Iya. saya bekerja di salah satu kementerian. Oke. Berkaitan juga dengan pelatihan gitu loh. Pelatihan Oke. buat pegawai. Namun saya punya komunitas teman-teman yang untuk kegiatan sosial lah begitu. Iya. Salah satu yang bisa saya sumbangkan bukan hanya sekedar konseling saja, Iya. tapi juga ikut kegiatan yang enjoy itu, merangkai bunga sambil ketawa-ketawa. Ibu-ibu dan mama kita juga ternyata senang. Oh gitu. Ternyata ini sebagai terapi. Jadi yang bilang itu terapi itu Ibu Justi pendengar, dia mempunyai latar belakang psikolog. Jadi sudah valid lah. Jadi banyak yang punya penyakit psikosomatis. Psikosomatis itu kalau nggak salah penyakit yang diderita karena psikologinya ya, yang Ya, betul ya. secara fisik sebenarnya nggak apa-apa. Oke, malam hari ini Coach dan Yes. juga Ibu Justi, saya undang pendengar boleh ya? Undang pendengar nih malam hari ini. Kita ke Bu Ria dulu di Tebet. Selamat malam Bu Ria. Selamat malam. Ingat malam dini hari jadi selamat malam Bang Ya. Fajar Negro. Ingat dini hari saya. Halo, selamat malam
pria-pria dua nih ganteng nih. Mas Keti, apa kabar? Malam, Mas Bu Keti? Ria. Ria, Kabar baik. aduh, senang banget udah berapa hari nih baru suaranya Bung, tapi ini Bung Kos Keti yang ganteng. Iya, silakan. Aduh, narasumbernya Ibu Justi Amaria kalau nggak salah. Betul. Ya, Justru benar, Bu. ya. Sekarang Ibu nggak datang ke studio ya Bu ya, bisa nempel RRI-nya Bu. Kayak Kos Keti, nggak apa-apa Iya. lah Bu ya, yang penting. Iya, Ini silakan. dengan Ria Bu di tempat nih Ibu, aku senang sekali dengan Ibu nih. Aduh, bagus-bagus Ya. banget bunga-bunganya Ibu. Saya udah nonton kok tadi lihat itu. Nonton ya di RRI Net ya? Lihat ya. Bagus iya, ya? lihat RRI-nya. Terima Lihat itu kasih. janda bolong. Ibu punya pohon janda bolong ya Bu? Pohonnya itu bunga Bu. Itu aku lihat ada janda bolongnya di meja tadi. Janda bolong namanya ada ya? Dia tahu namanya Ibu. Saya nggak tahu sama sekali. Nanti makin lama kan makin panjang itu Bu. Iya, Gimana Bu. Bu supaya subur Bu caranya Supaya menanamnya, Bu? subur, Saya- supaya rawatnya gimana? itu Oke, janda bolong itu baik. kan saya nonton itu Bu dari apa. Iya. Nah terus Ibu Justi Amaria kan ada Jakarta nih. Bisa nggak kalau Iya. kita mau lihat-lihat Ibu gitu? Oh Kalau gitu. ketemu di Jakarta. Oke, baik, makasih. Ada 2 pertanyaan, Bu Ria di Tebet. Sudah beli, rawatnya gimana? Ada tipsnya nggak setelah beli itu? Ada konsultasinya secara terbuka mungkin dari DM Instagram atau dari WhatsApp gitu ya. Lalu juga Bu Justi dan Bu Ria kebetulan sama-sama Jakarta. Bu Ria mau datang langsung bisa nggak lokasinya di mana? Oke, 2 itu ya. Lalu saya ke Pak Doni di Banyuwangi. Pak Doni, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Nugroho. Ya, silakan Pak Doni. Malam Pak Doni. Salam sehat sebelumnya ya Mas Fajar. Iya, sama-sama Pak Doni. Silakan ke Halo Coach, selamat malam Coach. Malam, ini penggemar-penggemar saya nih. Yang selalu jadi idola saya, Coach. Ya. Orangnya keren, orangnya cakep, pokoknya semuanya punya ada di Coach gitu. Ya. Silakan Pak Doni. Saya pengen juga diikut sama Coach gitu. Siap. Oh, Pak Doni punya hobi apa memang ya? Saya punya hobinya apa ya Coach ya? Oh ini, Pak Doni kalau nggak salah punya tanaman buah naga. Iya. Itu hanya memetik, dipanen langsung dijual aja atau diolah lagi atau gimana, Pak Doni? Dijual ke pengepul Coach. Wih, Ini berarti keren. penjual, Penjual. bukan pebisnis. Yes. Nanti akan dikulik lagi sama Coach Getty. bikin jus buah naga. Wah, itu dia. itu Pak Doni keren. ada lagi yang mau ditanyain sama Bu Justi? Saya pengen tanya ke Bu Justinya ya. Ya. Gini Bu, saya itu walaupun laki-laki atau pria itu suka sama Tanaman. bunga. Terus Hmm. ya tanaman-tanaman bunga. Terus saya itu sukanya ditaruh di meja, tetapi biasanya itu bunga hidup, Mas. Bunga Cuman hidup. gini, apakah karena kurang perawatan saya, soalnya bunga-bunga di bawah saya itu hanya berumur beberapa hari. Oh, atau pendek beberapa umurnya. bulan, satu bulan itu kering. Jadi perawatan padahal sudah saya Sama siramin. berarti ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni. Ini soal perawatan. Sudah beli, suka, bagus banget. Tapi sampai rumah cuma berapa hari doang udah selesai. Mati. Bingung. Kering. Bingung gimana cara ngurusnya gitu ya. Silakan Ibu Justi. Ya, terima kasih untuk Bu Ria. Gimana cara merawat? Tadi katanya ngeliat janda bolong gitu ya? Iya, betul ada ya Bu Justi ya? Ya, Ada. Oke. Nah, ya waktu zaman COVID itu mahal banget itu. Gitu. Oh. Sebetulnya tanaman itu gampang sekali merawatnya. Hmm. Kita harus tahu karakter dari tanaman itu. Oke. Untuk tanaman janda bolong itu sebetulnya dia tidak suka media yang becek atau yang sangat berair Oke. atau kering. Hmm. Karenanya kita harus rajin juga ngulik atau tangan kita masukkan ke dalam media, kita rasakan itu tanahnya lembab atau kering. Jadi terlalu kering nggak bisa, terlalu becek juga nggak bisa. Becek juga nggak bisa. Biasanya kita rasakan tuh melalui tangan kita masukkan ke dalam media. Oke. Jadi kalau dibilang tiap hari udah saya siram kok Bu, jangan-jangan becek atau kebanyakan gitu kan. Iya, ini kan tanaman ya. Ada lagi Iya. bunga. Kalau Pak Doni tuh ingin misalkan di rumah saya ada vas bunga untuk tamu di ruang tamu untuk hiasan gitu ya. Tapi tanaman hidup kalau Pak Doni. Tapi beli cuma bertahan berapa hari udah selesai. Layu. Emang ada tipsnya juga nih untuk merawat bunga gitu. Ya, jadi kita harus tahu karakter dari tanaman itu. Oke. Kalau misalkan kaktus, kalau taruh di dalam ruangan,
nggak apa-apa, itu tanaman malas, nggak usah disiram seminggu. Nggak apa-apa, Saya gitu kan. dong. Tanaman malas berarti saya banget ini. Saya harus beli kaktus itu pokoknya. Gitu. Ya, tapi kalau misalkan seperti sirih gading atau apa itu termasuk yang mudah untuk dirawat. Oh, Kemudian jangan lupa juga tanaman itu kan perlu fotosintesis ya. matahari. Perlu juga matahari. Meskipun itu tanaman indoor atau tanaman dalam ruang, Iya. sekali-sekali kena panas matahari lah pagi, Oh gitu. bentar. Memang harus telaten ya keluar Harus masuk telaten. tanaman. Nah itu dia. Saya bingung juga nih. Bu Justi saya lihat tadi ya di video di RRI Net itu banyak sekali tanamannya. Macam-macamnya juga banyak. Ngurusnya gimana? Bu Justi ngurus sendiri atau memang sudah mempekerjakan orang dari bisnis ini? Iya. Waktu itu saya sempat punya gardener ya, tukang kebun. Tukang kebun. Tapi sekarang cari tukang kebun juga ternyata susah. Masa? Iya. Yang benar-benar mau merawatnya. Oh gitu. Iya. Jadi sekarang saya untuk ini merawat sendiri. Tukang kebun itu hanya sebulan sekali untuk yang bersih-bersih, untuk yang angkat-angkat, mindah-mindahin pot gitu. Ibu Justi merawat sebegitu banyaknya sendiri. Iya. Pemupukan, lalu juga fotosintesis di apa namanya dikenakan matahari dan lain sebagainya sendiri. Kecuali kalau yang berat-berat ya, saya biasanya sebulan sekali manggil tukang untuk Bantu-bantu. pembersihan gitu. Oh bantu-bantu. Oke. Bantu-bantu. Oke, Iya. nanti saya ke Pak Doni nanti soal gimana caranya dari penjual buah merah jadi pebisnis, dari hasilnya kan lumayan juga nih Ya. buah merah ini. Pak Dalijan dibantu, saya terima dulu. Pak Dalijan. Halo, selamat malam. Malam. Pak Dalijan. Selamat malam, Kos Geti dan Ibu narasumber. Bu Justi. Malam. Oke, Bu Justi. Ya. Salam sehat semuanya. Amin. Sehat. Memang kalau Amin. hobi itu memang betul, kalau bisa ditekuni itu benar-benar untuk mencari cuan itu tadi. Pak Dalijan punya hobi apa? Kalau saya, hobi saya itu ya tanaman-tanaman. Oh, tanaman juga. Nah, Iya. cocok kalau Apa Mbak. nih? Apa nih tanamannya? Ya, Tanamannya apa biasanya? ya kalau bunga-bunga itu. Oh, bunga. Terus apa itu kalau sama ikan itu loh. Ikan. Ikan. Oke, ikan hias atau ikan apa nih? Ikan ya. Ikan hias. Wah, ini menarik juga sih. Waktu ini Mas, waktu habis gempa itu di Jogja itu semuanya pada larinya ke tanaman. Ketika gempa, larinya ke tanaman. Untuk apa? Apa namanya? Self healing. Apa? Trauma healing atau apa? Pak Dalijan? Iya, segala tanaman itu Mas, ada apa itu Jermani, ada apa itu. Ya, ya, ya. Yes, pokoknya segala macam tanaman Mas. Dulu pokoknya di mana-mana tempat itu orang jualan tanaman itu Mas. Wah, haris manis pokoknya itu lagi ngetren Mulai gitu ya. Oke. Sampai ada itu sales, waktu itu kan sales alat-alat tulis. Ya. Mobilnya dijual, sawahnya dijual untuk jual. Tanaman. Jualan apa? Untuk jualan tanaman. Iya. Wah. Akhirnya saya dikasih tahu sopirnya ya, itu akhirnya itu tanamannya nggak laku. Loh, kenapa tuh? Nah, pasti ada yang salah, ya kan? Nah, Nanti itu kita karena kulik-kulik nggak lagi sama kontrol. Coach Getty. Oke, baik Pak Dalijan. Makasih. Ya. Ya, oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kenapa nih sudah melihat potensinya besar, mencari modal dengan segala cara, lalu total all in, kemudian kok hasilnya tidak memuaskan? Itu pasti ada yang salah. Nanti Iya, kita kulik iya. lagi. Bu Haryati di Toli-Toli. Bu Haryati, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Fajar. Iya, selamat malam, Bu Haryanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Bu Haryanti. Alhamdulillah. Untuk Ibu Justi ya. Ya. Salam Ya. kenal, salam ya sehat semangat. Amin, Sehat. amin. Silakan, Ibu. Karena yang namanya tanaman pasti semua orang suka itu ya. Mm-mm. Cuman nih, ini bener apa mitos apa fakta ini ya Bu Justi ya? Itu Ya. saya sama saudara saya beda ya. Bedanya kenapa? Saya juga pencinta tanaman, apalagi bunga ya atau buah itu seneng banget itu. Tapi Oke. sayangnya saya tidak bisa jika saya menanam itu nggak bisa hidup. Oh, nggak bisa hidup ya? Berbeda sama saudara saya tuh pencinta tanaman juga, tapi dia
banyak kebunnya, banyak tanamannya. Oh, Wah, kita tumbuh semua, Saya nggak subur bisa, semua. itu Oke. Kenapa? Oke. Iya, oke, Itu baik. faktanya seperti apa? Oke, Apakah baik. Emang nggak bisa ngerawat atau bagaimana? Saya bisa kok, gitu Baik, ya. Bu Haryati. Terima kasih. Emang nggak bisa tumbuh. istilahnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Haryanti. Terima Ya, kasih Bu. Pak Ahtong di Pekanbaru terakhir dulu ya. Kita tahan dulu. Nanti kita coba lagi buka lagi untuk supaya saya nggak lupa nanti pertanyaannya. Silakan Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat malam. Selamat malam, Ya. Bang Fajar. Iya. Malam Pak Ahtong. Ketemu lagi, Coach. Alhamdulillah Pak Ahtong. Ya. Sehat? Sehat Pak Ahtong. Silakan Pak Ahtong. Ya, kebetulan kalau saya kalau tanaman itu yang ada kalau saya di rumah, di sekeliling rumah yang ada tanaman kakao, tapi Oh, namanya kakao. Itu coklat dong. kakao. Itu Kakao, kan tapi mahal loh. oh iya, tapi harganya sekarang lagi Turun. berfluktuasi. Fluktuasi. Iya, jadi Oke. ya seru juga lah untuk Tips. jajan cucu. Oh, itu jajan cucu. Nah, ini tipsnya. Oke, baik. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol sama Coach Getty tentang tadi Pak Doni buah merah, Iya. Pak Ahtong kakao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Coach Getty nih. Ya. Silakan. Ya. Jadi kalau kita mau bisnis, apalagi tadi kita punya kebun, misalnya kebunnya buah naga gitu ya. Kalau kita jual buahnya aja, berarti kita jual bahan baku. Tentu harganya lebih murah dan ikut harga pasar. Ya, kita nggak bisa naikin terlalu jauh dan kita nggak bisa tahan kalau harga kita ditawar, kita harus jual kalau nggak busuk, gitu ya. Iya. Nah, kita harus punya kreasi lain di mana buah naga itu kita ubah jadi jus atau jadi minuman yang berkhasiat, atau mungkin kita mengerti bagaimana buah itu bisa dijadikan makanan yang menarik dan itu menjadi ciri khas. Oh. Itu butuh skill tambahan, Riset. tapi kita menjual produk yang lebih bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Karena ada proses di situ, Bang Fajar. Iya. Dan memang para UKM ini ya mereka yang tumbuh, mereka yang berkembang adalah mereka yang melihat peluang di samping sumber daya yang melimpah. Contohnya waktu itu saya pernah undang di daerah Kudus Blimbing. Oh. Ya, sehingga dia bikin brownies blimbing. Brownies blimbing. Iya, brownies dengan rasa blimbing karena blimbing melimpah di daerah situ. Wah, keren. Dan ternyata itu booming dan laku dan itu menjadi oleh-oleh khas dari daerah Kudus tersebut. Dan memang hal-hal seperti ini yang teman-teman di daerah untuk bisa berkarya, berkreasi, menciptakan sesuatu khas dari kearifan lokal tadi, buah dari asli daerahnya tersendiri. Tapi jangan jual buahnya karena tempat lain juga jual buah begitu. Dan Bang itu senada Fajar. dengan apa yang disampaikan Pak Ahtong soal Yes, kakao. Jadi coklat, sumber kakao. daya sudah ada, Pak Doni dan Yes. Pak Ahtong. Sudah Iya. punya lahan untuk tanamannya. Ya. Setiap harinya hanya menjual. Kalau kata Pak Ahtong cuma buat jajan cucu aja. Ya. Mulailah berkarya, riset atau coba-coba mengolahnya itu. Iya, jadi sebenarnya di daerah-daerah kedinasan perdagangan, industrian atau UKM gitu ya, sering melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya teknis, bagaimana membuat coklat dari kakao misalnya. Itu ada. Iya. Ada. Jadi memang kita butuh tahu dan kita butuh belajar sehingga kita bisa menjual bahan baku kita dengan nilai jual yang lebih tinggi karena udah jadi makanan, bukan kakao mentahnya. Oh ya, oke. Jadi nggak hanya buat jajan cucu nanti siapa tahu nih. Iya. Bisa buat jajannya Pak Ahtong juga dan keluarga ya. Jadi banyak nih. Oke, sebelum ke Bu Justi, tadi ada pertanyaan juga nih. Ya. Sudah punya potensinya luar biasa nih tanaman tuh ketika habis gempa di Bantul. Iya. Tanaman tuh booming. Mungkin Ya. sebagai self healing atau apapun itulah, tanaman-tanaman ini akhirnya laris manis, all in, jual semuanya, belanjain, ternyata pas dijual redup atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu kenapa tuh kira-kira? Itu bisnis trend. Bisnis trend. Kalau para pendengar mau bisnis, jangan bisnis yang saat ini lagi tren, tapi lihat berapa setahun lagi, 2 tahun lagi, kira-kira apa yang akan menjadi tren saat ini kita mulai bangun. Karena saat ini kan tren itu gampang naik, gampang hilang. Kalau dia bertahan berarti mungkin itu menjadi sesuatu hal yang sudah menjadi gaya hidup misalnya. Kayak sekarang ada olahraga pedal, semua lapangan jadi lapangan pedal, di perumahan pedal, wah itu tren.
Cuma kita nggak tahu ini bertahan sampai kapan. Hidupnya gitu ya. Iya. Asal bisnisnya cepat balik uangnya, orang bisnis nggak ada masalah. Dibanding tanahnya kosong, bikin lapangan pedal dari sekitarnya aja udah cukup untuk sewa lapangannya full. Itu dia. Nah itu. Tanaman itu dulu saya ingat ada trennya gelombang cinta. Itu Ya. minta ampun. Tapi akhirnya Bu Justi dengan keyakinannya mencoba untuk terjun langsung di dunia tanaman dan juga merangkai bunga ini. Apa tantangannya nih untuk bisa sustain sampai tahun-tahun berikutnya gitu, nggak hanya sekedar apa ya hobi Ya. Bu Justi. Ya, memang bisnis tanaman ini kita harus seperti Coach Getty sampaikan, kita harus bisa membaca tren. Sempat juga saya mengalami yang tren anthurium itu ya, gelombang anthurium. cinta itu. Ya, saya pikir dulu saya banyak sekali ada di rak bawah itu. Rak Saya bawah. pikir nggak ada harganya. Ternyata tidak lama kemudian, 3 bulan kemudian, ada pameran di lapangan Banteng. Punya saya udah habis semua dengan harga yang mahal. Saya nggak tahu kalau itu mahal. Wah, jadi nemu harta karun tiba-tiba ya. Di rak bawah ternyata pas dipamerkan Jual laku beras. dengan harga yang luar biasa, fantastis. Dengan harga yang luar biasa dan tidak masuk akal gitu kan. Nah setelah itu nggak ada harganya sama sekali gitu kan. Ya jauh lah. Nah belajar dari situ kita juga jangan terlalu mengikuti banget gitu ya. Tapi kita harus pelajari juga seperti Coach Getty sampaikan, ke depan tuh kira-kira apa sih gitu. Yang gampang untuk dipelihara dan kira-kira juga bentuknya bagus begitu. Oke, karena biasanya untuk tanaman yang biasanya untuk ditaruh di rumah, di lain sebagainya, itu biasanya sudah ya bapak ibu yang sudah berumah tangga lah. Untuk anak-anak muda trennya apa nih? Tadi kan sempat disinggung juga oleh Bu Justi, berbagai kalangan sebenarnya anak muda juga nih pangsa pasarnya. Apa yang ditawarkan kalau dari Bu Justi ini untuk anak muda? Ya, untuk anak muda itu mereka maunya kan yang simple kan, yang nggak terlalu banyak dirawat. Terus tanamannya tuh nggak mau yang gede-gede, karena mereka sekarang lebih banyak tinggal di apartemen, kos-kosan atau apapun itulah. Ya, untuk itu saya menyiapkan tanaman-tanaman kecil yang mudah, seperti keluarga sirih gading, itu kan banyak itu macam-macam daunnya juga cukup menarik. Dan kalangan muda sekarang nggak mau itu bunga yang tanaman yang warnanya ngejreng-ngejreng. Dia lebih Merah, suka kuning nggak suka tuh. Dia sukanya yang hijau. Katanya kalau yang berwarna itu buat tante-tante. Tapi ini memang membaca pangsa pasar. Yes. Kalau mau anak muda, itu lebih senang yang hijau, yang rimbun, yang mudah. Anak muda sekarang juga biasanya kan identik dengan media sosial. Ikut juga nih. Kalau nggak salah ada Instagramnya nih, Bu Justi. Bu Justi Instagramnya? Saya ada Instagram di Classy Plant. Classy Plant. Tulisannya Classy, CLASSY. PLANT. Disambung. Ya, itu di layar narasumber. Oke, disambung. Oke, jadi pendengar CLASSY PLANT. Enggak pakai spasi, semuanya disambung. Nanti Anda bisa melihat. Kebetulan sih sebelum ngobrol sama Bu Justi sebenarnya saya sudah lihat-lihat. Kepoin ya. Ada yang tanaman yang mungil-mungil, ada yang TikToknya juga ada itu. TikToknya ada. Oh, TikToknya juga ada. Nah, inilah mungkin salah satu strategi pasar untuk memperluas pangsa pasar. Karena untuk menembak generasi muda yang akrab dengan media sosial juga memang harus begitu ya, Coach Getty. Iya, saya punya pengalaman pernah dampingi sebuah perusahaan marketplace, ya, top 10% terbesarnya didampingi oleh saya. Nah, saya hadir dan ditanya, Coach, tahu nggak Coach, penjualan terbesar di marketplace itu barangnya apa? Apa? Saya bilang fashion. Salah Coach. Tahu pada saat mereka tanya itu, yang laku paling banyak adalah tanaman di pot kecil. Penjualan terbesar adalah tanaman di pot kecil yang dibeli oleh konsumen pelanggan untuk di kantor ditaruh, di meja kerja. Jadi di samping tempat tidur, meja kecil. Benar. Ternyata itu yang paling laku. Iya. Terus nomor 2 tahu nggak apa Bang Fajar? Apa? Gantungan baju.
Ya ampun, Itu penjualan terbesar di marketplace. wow. Itu waktu itu ya. Kalau sekarang saya nggak ngikutin lagi ya. Tapi itu waktu itu. banget tuh ya. Iya, jadi sampai kaget. Oh, ternyata hal-hal yang seperti itu ternyata penjualannya terbesar. Dan memang tanaman itu pernah booming, benar kata Bu Justi, di era setelah pandemi. Oh, iya. Setelah pandemi, masa-masa pandemi orang nggak ada kerjaan, ngerawat bunga, ngerawat tanaman gitu ya. Benar. Nanam tanaman-tanaman berkhasiat gitu, kayak rempah apa segala macam untuk dia olah. Jadi ini yang menarik. Kalau kita memantau pasar, memantau tren, disitulah kita dapat informasi yang harus benar-benar kita yakin itu akurat untuk kita kembangkan bisnis kita, Bang Fajar. Oke, nah ini menarik. Kalau makanan itu biasanya Coach Getty kemarin itu kita sempat ngobrol ya soal MKM, soal makanan yang paling diperhatikan oleh Coach Getty adalah packaging, kemasan. Nah, kalau bunga ini, tanaman ini gimana nih Coach? Ya, jadi kalau tanaman nggak bisa dikemas ya, mati tadi dikemas dikirim. Dan memang tanaman ini unik ya, di mana yang beli juga hobi gitu. Ya. Nah kalau hobi ini kalau udah beli sekali dia beli lagi karena dia puas, dia seneng. Sebenarnya yang lagi dia puasin adalah tadi psikologikalnya. Jadi kepuasan dia ya, terus dia lebih tenang ya, dia melihat sesuatu yang tadinya kecil tumbuh menjadi besar karena itu juga makhluk hidup gitu ya. Dan itu butuh kesabaran yang kata Bu Justi tadi. Oke, saya sebelum ke Bu Justi, saya ke pendengar dulu, ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Malam kembali Bung Fajar. Malam Bu Dinda. Malam juga Coach Getty. Suaranya kok lesu banget, biasanya semangat nih Bu Dinda. Satu episode kemarin itu nggak bisa bergabung. Oh gitu, oke. Ke Bu Justi juga, sapa juga Bu Dinda. Bu Justi, selamat malam. Selamat malam Bu Dinda. Iya, silakan. Ikut seneng deh dengernya deh, karena aku juga penyuka tanaman Bu Justi. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, cuma bedanya aku nggak suka tanaman yang ada bunganya Bu Justi. Oh iya, ada bunganya. Menarik juga nih. Harus yang warna hijau. Oh iya. Sekarang tren 2026 ya, warna hijau. Hijau ya. Oke. Kenapa tuh? Pokoknya yang hijau-hijau gitu. Kenapa? Kenapa gitu Bu Justi? Nah, jadi pertanyaan gini Bu Justi. Apakah ini juga kreasi ibu lah boleh dibilang ya, karena tanaman itu harus orang yang bertangan dingin. Kalau yang tangannya dingin, baik dia punya hasil gemuk-gemuk gitu Bung Fajar. Oh iya, hasilnya bagus lah ya, sehat tanamannya. Jadi gini, apakah yang juga yang biasa kita kalau lihat wedding di gitu. Oh iya benar. Cantik-cantik gitu kan. Iya benar. Salah satu walaupun mungkin bukan job ibu gitu, tapi apakah itu juga salah satu dari kreasi produk gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, terus selain itu jangan ditutup dulu Bung Fajar. Nunggunya lama udah soalnya. Nunggunya lama. Iya, mangga silakan. Untuk yang ini juga, yang karangan bunga, kalau ada yang meninggal atau yang open apa begitu ya, itu sepertinya juga banyak sekali itu Bu. Apakah juga Ibu? Oh, benar. Oke. Sepertinya itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dina. Iya. Bentar Bung Fajar. Ada lagi Bu? Untuk Coach Getty. Yes. Coach, jurus ampuh yang Coach sampaikan untuk bisnis Ibu Justi itu apa sih Coach? Terima kasih Bu Dinda. Terima kasih. Saya langsung ke Bu Justi dulu deh. Silakan ditanggapi nih Bu Justi. Ya, terima kasih Bu Dinda. Bahwa tanaman itu tidak hanya bagus pada saat pembelian kita langsung kasih potnya, tidak. Biasanya tanaman itu bisa kita berikan sebagai hampers. Hampers itu bukannya biasa itu paket makanan tuh? Bukan, tanaman juga ada. Dan bikin Bu Justi. Jadi biasanya kita kemas, potnya itu kita wrapping, pakai kertas yang cantik, kita kasih pita, kita kasih ornamen apa yang pantas gitu. Atau kita taruh tanaman itu dengan potnya kita taruh di dalam keranjang. Nah, silakan aja nanti pemirsa bisa melihat di IG Classy Plan. Iya. Jadi ada nilai tambah di situ. Ya, ini karena tipsnya Coach Getty apa memang idenya Bu Justi nih?
Waktu itu sempat Coach Getty bilang, berikan nilai tambah pada produk-produk Bapak dan Ibu. Nah, kalau saya jualan tanaman aja, saya saingan sama pedagang tanaman yang pinggir jalan, kalah. Nah, bagaimana saya bisa menampilkan tanaman itu meskipun tanaman murah tapi kelihatan mahal, terlihat elegan, yaitu dengan kemasan, dengan pot yang cantik. Gitu. Oke, jadi kalau packagingnya itu tanaman adalah pemilihan pot, ya pemilihan pot. Tapi untuk merangkai tadi Bu Dinda mengatakan, saya jadi kepikiran juga. Untuk wedding biasanya tuh ada foto ya, biasanya bawa buket bunga atau lulusan teman anak-anak muda nih yang lulusan tuh biasanya ada bunga juga tuh, bawa bunga tuh. Banyak juga ternyata ya untuk apa namanya seremoni ataupun event-event begitu ya menggunakan tanaman ataupun bunga ini, Bu Justi. Iya, banyak sekali. Jadi semuanya bisa diberikan bunga. Oleh karena itu suka ada sebutan kan, katakan dengan bunga. Katakan dengan bunga. Iya, apalagi Indonesia banyak sekali bunga-bunga lokal yang cantik-cantik kalau kita rangkai dengan baik. Iya. Dan dalam hidup kita kan banyak sekali momen-momen yang bisa kita sampaikan melalui bunga. Bunga. Oke. Iya. Tadi Bu Dinda juga menyebut sukanya bukan bunga, yang tanaman hijau. Apakah memang sedang tren nih? Dari penjualan gimana nih trennya Bu Justi? Dari tanaman dan bunga ini? Ya, tren saat ini memang lebih banyak tanaman-tanaman yang hijau dan rimbun. Rimbun? Ya. Maksudnya yang banyak daunnya, yang besar. Tapi ini beda ya, tergantung dari karakteristik penjual. Kayak tadi itu yang untuk generasi muda itu kan lebih senang yang simpel, yang kecil, Tapi kalau yang sudah berusia, mungkin dia untuk menghias ruangannya supaya lebih asri. Jadi itu tanaman-tanaman yang rimbun, besar. Oh, yang besar. Rimbun. Iya. Untuk gimana nih cara untuk mendapatkannya? Apakah bisa online atau memang harus berkunjung? Tadi kan sempat ditanya juga oleh Bu Ria, mumpung di Jakarta, katanya Bu Ria di Tebet dan Bu Justi juga di Jakarta juga. Apakah harus datang ke rumahnya Bu Justi atau bisa online sekarang sambil rebahan, klik? Atau Bu Justi punya toko? Atau punya toko? Iya. Biasanya saya tidak punya toko ya, tapi bisa juga melalui online. Biasanya saya bicara dulu untuk apa, untuk acara apa, mau ditempatkan di mana, kepada siapa itu akan dikirim ataukah untuk sendiri. Oh gitu. Terus kalau untuk kantor boleh dong saya difotokan ruangannya seperti apa. Loh, ini berarti saya bisa memberikan saran. Ini konsultasi gratis dong. Iya. Ini mahal nih kayak gini nih. Nah, ini gimana nih? Ini juga termasuk salah satu nilai jual juga. Ya, tadi kan ditanya Bu Dinda. Mungkin Bu Justi bisa jelasin apa yang Bu Justi dapat setelah ketemu saya dan sebelum ketemu saya untuk jalanin bisnisnya Bu Justi. Dan yang cerita jangan saya deh. Silakan Bu Justi. Silakan. Dulu kan Coach Getty menyampaikan bahwa rubah back mind kita. Apa yang kita jual bukan apa yang menurut kita bagus. Menurut kita bagus belum tentu orang lain begitu. Iya juga. Jadi saya berusaha untuk membuat customer itu adalah raja. Customer pengennya apa sih gitu? Iya. Jadi kita harus merubah mental dulu itu. Kalau apa yang kita jual adalah apa yang diinginkan oleh customer, bukan apa yang kita mau. Iya. Nah, dari pengalaman saya, ternyata nilai jual saya adalah pelayanan tadi gitu. Oh, before sales sama after sales. Ada nggak after sales ya? Misalkan Bu Justi, tanaman saya kok mulai kering ya, mulai layu ya. Bisa nggak dikasih tipsnya? Ini apa nih yang kurang gitu? Iya, biasanya begitu. Oh, bisa gitu. Wah, mahal banget tuh. Udah before sale-nya ada service, after sale-nya juga ada service nih. Iya. Nah, itu gimana tuh, Coach Getty? Ya, jadi karena ini hobi, masalah yang dialami mungkin pelanggan kita itu udah kita alami dulu pasti, dan kita senang untuk berbagi gitu ya. Kita senang untuk memberikan pengalaman kita untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi ini bisnis menambah teman, Bang Fajar. Dengan menambah teman, menambah silaturahmi, rezekinya nambah. Iya, benar, gitu. benar. Rezekinya nambah. Jadi jangan susah-susah mikir bisnis. Bisnis itu adalah silaturahmi. Bisnis itu adalah satu hal yang kita berikan untuk kebaikan semua
orang di sekitar kita dan otomatis kita juga jadi ikut senang. Jadi kalau kita bisa mengalami itu, bisnis kita tumbuh berkelanjutan. Karena dulu kan Taman Barito tahu kan ya? Yes. Itu kan bunga. Nah, bunga. Itu pure penjual. Yes. Kita datang, kita lihat bunganya bagus, Bang beli, pulang. Nah, tapi yang berbeda dengan Ibu Justi adalah ditanya, ini untuk apa tanamannya, mau diletakkan di mana, oh di meja kantor, bisa difoto. Itu kan benar-benar sebuah servis yang luar biasa eksklusif sebenarnya kayak gitu. Iya, dan tadinya hanya untuk internal, terus mereka punya tamu kantor, tamu korporasi dari luar negeri, datang, ada acara, mengundang pelanggan-pelanggan terbaiknya, dikasih hampers yang tidak bisa ditemukan di tempat lain yang namanya tanaman. Itu kan sesuatu yang berbeda, dia nggak bisa cari di mana belinya gitu. Iya. Karena saya baru melihat hampersnya tanaman, biasanya hampersnya makanan. Nah, itu menarik juga. Jadi ini agak tricky juga karena kalau makanan itu kita beli, kita konsumsi, selesai. Yes. Kalau ini sepertinya jangka panjang. Oleh karena itu ada kedekatan emosional juga antara si penjual dan si pembeli. Karena setelah datang barangnya, itu akan mungkin teringat juga oleh kepada Bu Justi nih. Iya. Ini bunganya Bu Justi, ini tanamannya Bu Justi nih dari Bu Justi gitu kan. Jadi ingat, itu komunikasi masih tetap ini ya terjaga dengan baik dengan customer atau ada pelanggan tetap gitu Bu Justi? Ya, banyak yang repeat order. Repeat order itu kebanyakan ya karena tanaman aku sudah tumbuh bagus loh, aku mau dong yang lebih advance lagi, yang lebih keren lagi gitu kan. Biasanya saya memberikan udah pernah pelihara apa saja. Jadi kalau yang tanaman mahal jangan dulu, kamu belanja beli aja dulu yang ini yang murah. Jadi kalau gitu. Kalau udah pintar baru ini aku punya stok baru loh, atau tanaman model baru loh. Ini bicara soal tanaman, pupuk gimana ya Bu Justi? Pemupukan ada nggak tuh? Ya, ada jadwal-jadwal tertentu yang kita beri pupuk, baik untuk pupuk daun maupun pupuk bunga untuk yang tanaman berbunga. Dan sama ini untuk pembasmi hama. Itu semua dijual juga oleh Bu Justi? Saya tidak menjual alat-alat pertanian, itu mungkin bisa dibeli di toko. Tapi disarankan oleh Bu Justi nanti berapa hari sekali dan lain sebagainya itu ya, Bu Justi? Sekali, iya. Oh, itu yang disampaikan oleh Bu Justi. Jadi barangnya, bunganya apa, tanamannya apa, perawatannya gimana dan sebagainya. Iya. Ini menarik nih. Terakhir mungkin Coach Getty yang ini sampaikan kepada pendengar bahwa ini menjadi sebuah usaha. Terakhir di lokasi mana nih untuk yang di Jakarta mungkin bisa datang? Oh ya. Silahkan kalau mau datang, saya kebetulan tinggal di Bekasi. Iya, Pondok Pakaian Indah itu. Jadi kontak-kontak saja gitu. Bisa dicari di Instagram, DM gitu atau gimana? Ada. Silahkan lihat di Instagram, sama di TikTok. Di situ juga ada nomor kontak saya, sehingga kita bisa komunikasi lebih lanjut begitu. CLASSY PLANT semuanya disambung, nggak pakai spasi. Jadi bisa langsung browsing aja di media sosial baik di TikTok maupun di Instagram, bisa konsultasi dulu. Bu, saya belum pernah ngerawat bunga, belum pernah ngerawat tanaman. Untuk pemula seperti saya, cocoknya apa ya? Nah, nanya aja deh pokoknya. Berapa banyak macam nih? Berapa macam yang dimiliki oleh Bu Justi sampai dengan saat ini? Dari 2003 sampai sekarang berapa banyak tanaman? Waduh, nggak menghitung, banyak sih. Banget. Itu akibat dari juga membaca pangsa pasar. Misalkan Ibu punya ini nggak? Oh, saya belum punya, tapi nanti saya coba datangkan gitu maksudnya. Ada juga seperti itu. Dari bibit atau sudah berbentuk tanaman biasanya Bu Justi? Ada yang berbentuk bibit, ada yang langsung saya sudah mengembangkan gitu. Jadi saya beli indukan, kemudian saya kembangkan lagi. Dan itu biasanya yang kita jual begitu.
Oke, Coach Getty silakan sebagai penutup. Mungkin yang ini sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai hobi berujung cuan gitu ya. Silakan. Saya berterima kasih sebenarnya sama pendengar-pendengar setia, pendengar-pendengar yang belum menelpon atau menghubungi karena XBIS ini program yang saya bawakan dengan beberapa klien dan beberapa binaan bisnis saya. Ini sudah ke-81. Episode ke-81. Dan tetap memberikan UKM-UKM yang menarik, pembicaraan-pembicaraan yang memang ternyata itu menginspirasi, sehingga kalau Anda terus ikuti program ini, Anda akan tidak pernah punya yang namanya problem. Karena semua menginspirasi dan semua bisa jadi cuan. Itu yang penting. Ada limbah bisa jadi pita, ada tanaman bisa dijual, ada ikan-ikan yang tidak menarik jadi ikan hias. Jadi teman-teman, kalau ada di pikiran kita saat ini hidup itu susah, berarti Anda hidup di dunia yang mana? Dunia Anda penuh inspirasi. Orang di sekitar Anda, orang yang kreatif yang bisa Anda ajak untuk menemukan ide. Uang itu bukan satu-satunya hal yang membuat Anda tidak memulai. Ya, bangunlah networking, kreatiflah Anda dalam berpikir, dalam berlatih, dalam bekerja. Insya Allah Anda mendapat rezeki yang lebih besar. Itu aja Bang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sukses ya. Sukses Bu Justi, terima kasih. Para pendengar terima kasih. Sukses. Terima kasih Bu Justi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian program kita dalam XBIS ya, Energi Sukses Bisnis bersama co-host kita Coach Margetti Herwin dan juga narasumber kita pemilik usaha Classy Plan asal Jakarta Ibu Justi Amaria. Semoga menginspirasi dan tetap semangat. Salam sukses. Saya Fajar Nugroho.